Pria ini membuat bos wanitanya berlutut dan melamarnya di depan umum. Does this work for you? Oh, I This like good? this, yeah. Okay, good. Will you marry me? No. Wanita itu memohon dan memohon. Senyum kepuasan akhirnya muncul di wajah pria itu. Awalnya dia hanya asisten wanita itu. Dia tidak pernah libur selama 3 tahun. Dia harus siap siaga 24 jam sehari. Bahkan jika kopinya tidak terasa enak, dia akan dimarahi. Dan wanita itu terkenal gila kerja. Dia kasar dan keras terhadap orang lain. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Semua orang di perusahaan harus mengelilinginya. Sampai hari ini, bos tiba-tiba mendekatinya. Ternyata visa wanita itu akan segera berakhir. Yang berarti dia akan dideportasi kembali ke negaranya. Dan dia akan kehilangan pekerjaannya. Saat itu pria itu menerobos masuk. Mata wanita itu berbinar-binar ketika melihatnya. Dia berbohong dan mengatakan bahwa mereka sebenarnya adalah pasangan. Karena pria itu adalah penduduk setempat. Jika dia menikahinya, dia bisa tinggal. Pria itu berada dalam posisi yang sulit. Ia tidak punya pilihan selain menyelesaikan drama dengan wanita itu. Segera berita itu menyebar ke seluruh perusahaan. Cara rekan-rekannya memandangnya dengan rasa kasihan. Kembali ke kantor, wanita itu mengancamnya. Jika ia tidak setuju untuk menikah, dia akan dipecat. Dan kemudian ia harus pergi juga. Yesus tidak bisa menahannya bahkan jika ia datang. Pria itu tidak punya pilihan selain setuju. Mereka tiba di kantor imigrasi dan siap untuk menjalani formalitas. Tetapi petugas penyelidik segera melihat bahwa hubungan mereka tidak normal. Ia mengatakan kepada pria itu. Dia mengatakan kepada pria itu bahwa dia akan menginterogasi kedua pria itu sendirian nanti. Jika jawabannya tidak cocok, dia akan menghadapi denda sebesar $250.000 dan hingga 5 tahun penjara. Pria itu tercengang, dan wanita itu mengedipkan mata dengan panik dari pinggir lapangan. Ia harus mengatakan bahwa mereka benar-benar jatuh cinta, dan bahwa ia akan kembali ke rumah untuk menikah nanti. Jaksa tidak punya pilihan selain menunda tanggal peninjauan kembali. Ketika ia meninggalkan kantor imigrasi, wajah pria itu penuh keputusasaan. Tetapi wanita itu masih membuat banyak keributan, menyuruhnya untuk memesan penerbangan dan hotel. Pria itu sangat terpukul. Dia akhirnya menyadari, hati wanita ini hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan orang lain. Ia memutuskan untuk berhenti dari permainan. Kali ini wanita itu panik, menjanjikannya kenaikan gaji dan promosi ketika pekerjaannya selesai. Dia akan diberi kenaikan gaji dan promosi. Ia bahkan sampai memohon pengampunannya dengan berlutut di depan umum. Pria itu tidak punya pilihan selain setuju. Segera setelah itu, wanita itu mengikuti pria itu pulang ke rumah. Dia mengetahui bahwa keluarganya memiliki semua toko di sini. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa rumahnya juga merupakan sebuah kastil. Untuk masuk dan keluar, Anda harus naik speedboat. Wanita itu akhirnya menyadari, orang ini adalah orang kaya. Bos wanita mengancam bawahan untuk menikahinya, hanya untuk mengetahui pada akhirnya, dia adalah taipan yang tak terlihat. Keluarganya memiliki properti di seluruh kota, bahkan rumah yang mereka tinggali adalah rumah bangsawan. Ketika mereka mengetahui bahwa pria itu telah membawa pulang pacarnya, semua orang di kota datang, tetapi ayahnya tidak menatapnya dengan baik. Dia pikir dia menikahi bosnya untuk menjadi penipu. Pria itu mengabaikannya dan pergi. Pagi-pagi keesokan harinya, wanita itu sedang menelepon sambil mengobrol, dan berhasil membangunkan pria itu. Jadi, ia pergi keluar untuk berbicara, tetapi yang mengejutkannya, anjing itu keluar bersamanya. Dia terus menggonggong padanya. Wanita itu tidak punya waktu untuk peduli, tetapi ia tidak menyadari bahwa seekor bangau botak sedang memperhatikan mereka. Dengan menyelam, anjing itu dibawa pergi. Wanita itu panik dan melemparkan ponselnya. Anjing itu akhirnya diselamatkan, tetapi kemudian burung bangkai menukik kembali dan merampas telepon genggam wanita itu. Tetapi pemandangan itu tampak begitu manis bagi ibu mertua. Pada saat yang tepat, pria itu bergegas mendekat dan memeluknya. Mulut pria itu penuh dengan kata-kata yang baik, tetapi tangannya agak goyah. Pria itu menemukan ayahnya lagi. Ia ingin berbicara dengannya tentang mimpinya, tetapi sang ayah tidak mendengarkan sepatah kata pun. Dia tidak bisa mengerti mengapa putranya tidak ingin meninggalkan jutaan dolarnya. Malahan, ia pergi jauh-jauh untuk bekerja pada seseorang. Pria itu mengatakan kepadanya, karena itulah kehidupan yang diinginkannya. Mereka berdua putus. Jadi, ketika sang ibu pulang ke rumah, ia melihat putranya cemberut dan tidak bahagia. Ia segera menemui sang ayah dan bertanya kepadanya, jika dia membuatnya kesal lagi. Sang ayah sedikit polos. Sebelum ia sempat menjelaskan, sang ibu menyuruhnya untuk pergi dan meminta maaf kepada anaknya. Setelah dipikir-pikir, sang ayah berpikir, ketulusan saja tidak cukup. Jadi hari berikutnya, ia memberitahukan kabar baik kepada putranya. Dia akan menikahi mereka besok. Pengantin wanita menolak pernikahan di depan umum, karena pernikahan itu adalah penipuan. Belum lama ini, wanita itu adalah bos pria itu, hanya untuk mengetahui bahwa visanya telah kedaluarsa. Dia akan dipecat dari perusahaan, tetapi pria itu setuju untuk menikahinya dengan alasan palsu, dan begitulah cara dia keluar dari situ. Saya pikir saya hanya di sini untuk berpura-pura bertemu dengan orang tua. Pernikahan yang santai. Ketika mereka mendapatkan akun tersebut, mereka langsung bercerai. Tetapi wanita itu tidak menyangka, orang tua pria itu menanggapinya dengan serius, membawakan sarapannya di pagi hari. Mereka membawanya keluar untuk membeli gaun pengantin yang dibuat khusus. Sang nenek bahkan mengeluarkan kalung leluhurnya dan memakaikannya kepadanya dengan tangan. Wanita itu secara tidak sadar menolak, tetapi sang nenek sangat ingin dia menerimanya. Wanita itu masih menggelengkan kepalanya, tetapi ada air mata di matanya. Sang nenek bertanya kepadanya apa yang salah. Dia berkata dengan lembut, tidak ada seorang pun yang begitu baik padanya untuk waktu yang lama. Kedua orang tua wanita itu telah meninggal dunia ketika ia masih kecil. Pada usia 16 tahun, ia mulai bekerja untuk mendapatkan uang. Dia mempersenjatai dirinya seperti landak, sehingga tidak ada yang berani menggertaknya lagi. Tetapi ketika seseorang mendekatinya dengan hati emas, dia tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dia hanya ingin
menjauh dari semua orang. Dia membawa seorang pria ke laut, mengatakan bahwa dia telah mengacaukan semuanya. Dia tidak bisa membayangkan betapa kecewanya neneknya ketika dia mengetahui bahwa itu adalah tipuan. Betapa kecewanya dia, dan pria itu memberitahunya, ini bukan salahnya. Wanita itu sedikit sakit, dia bahkan melepaskan tangannya. Pria itu merasa ngeri. Dia meraih roda kemudi, hanya untuk menemukan pelampung yang terlihat. Dalam kepanikan, wanita itu terlempar ke laut. Pria itu berbalik dan mengarahkan wanita itu untuk mengambil pelampung. Akhirnya dia diselamatkan. Wanita itu menggigil kedinginan. Pria itu memakaikan pakaian di punggungnya, seperti pasangan sungguhan. Pria itu memeluknya untuk membuatnya tetap hangat. Pada saat mereka sampai di rumah, sang ayah sudah mengetahui segalanya. Jadi, jaksa penuntut yang telah tiba, ia memberi pria itu satu kesempatan terakhir, mengakui bahwa wanita itu telah memaksanya untuk melakukan pernikahan ini, dan dia bisa keluar dari penjara. Pria itu tidak ragu-ragu, ia masih memilih untuk melindungi wanita itu. Tetapi yang mengejutkan, keesokan harinya di pesta pernikahan, wanita itu mengakui segalanya, dan menimbakan semua kesalahan pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Sang nenek pingsan karena terkejut. Semua orang bergegas membawanya ke pesawat, tetapi nenek itu berpura-pura. Ia bisa melihat bahwa cucunya sangat menyukai gadis itu. Beberapa saat kemudian, wanita itu kembali ke kantor. Dia sedang mengemasi barang-barangnya. Itu berat, tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia membantunya. Saat itu pria itu tiba. Ia berlumuran keringat. Sambil berjalan, ia mengaku, ia tidak akan pernah membiarkan wanita yang dicintainya untuk diusir dari negara ini. So Margaret,